Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam perenungan sekar pada pagi hari ini. Saya sungguh berharap kiranya keadaan Bapak Ibu pada pagi hari ini di dalam kondisi yang baik dan selalu dipenuhi oleh sukacita Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar, yang terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan kami akan memulai hari baru ini dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, mengubah hidup kami, untuk semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan sekar kita pada pagi hari ini adalah hati yang menjauh. Mari kita membacanya di dalam Markus pasal 7 ayat 6-8. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Sekali lagi, tema renungan sekar kita pada pagi hari ini adalah hati yang menjauh. Apa yang menyebabkan hati seseorang menjauh? Menjauh dari pasangan, menjauh dari pelayanan, menjauh dari pekerjaan, menjauh dari orang tuanya, atau menjauh dari sahabat atau teman karibnya. Biasanya penyebabnya adalah karena orang tersebut mengalami kekecewaan yang menumpuk. Kekecewaan yang terus bertambah tentunya akan menghasilkan luka. Penyebab berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah karena orang yang dijauhkan adalah orang yang toksik. Berada di dalam relasi yang toksik akan mengubah atau mempengaruhi hidup kita. Oleh sebab itu, hati yang menjauh bisa disebabkan karena relasi yang toksik. Namun hati bangsa Israel menjauh dari Allah bukan karena Allah mengecewakan mereka, bukan karena Allah kurang baik, bukan karena Allah tidak memberi apa yang mereka minta, bukan karena Allah tidak memberkati bangsa ini. Bukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah memberikan seluruhnya untuk bangsa ini, yaitu seluruh hidupnya, untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, dan memberikan kehidupan yang kekal. Namun di dalam perikop yang barusan kita bacakan tadi, Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel yang adalah umat perjanjian, orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata bahwa nubuat Nabi Yesaya yang dinubuatkan beberapa tahun yang lalu tergenapi dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus ini. Bangsa Israel yaitu umat perjanjian adalah orang-orang yang setia beribadah dan menjalankan Taurat Tuhan, namun ternyata hati mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang dicela oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan bangsa Israel yang adalah umat Allah, umat yang beribadah. Saya menyingkatnya di dalam 3M supaya mempermudah kita untuk mengingatnya. M yang pertama adalah munafik. Ayat 6b, firman Tuhan berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Apa yang diucapkan tidak sinkron dengan apa yang di dalam hati. Mereka beribadah kepada Tuhan,
tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Bangsa Israel bermain sandiwara dengan Tuhan. Padahal Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang terlewat dari pengamatannya. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada satu orang pun yang berhasil bersandiwara, berhasil berpura-pura di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan demikian Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam hati dan bukan apa yang diucapkan oleh bibir. Maka Allah menghendaki ibadah yang ditujukan kepadanya bukan lip service semata, melainkan heart service. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat muka, manusia melihat apa yang terlihat, tetapi Allah melihat hati. Hal yang kedua yang dicela oleh Tuhan Yesus adalah mereka membangun kebenaran sendiri. Ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bukan tidak penting beribadah. Beribadah sangat penting dan itu adalah ketetapan kudus dari Allah. Namun Bapak Ibu, seharusnya kalau ibadahnya kepada Tuhan, maka ibadah tersebut terjadi dan berlangsung di dalam aturan yang telah Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Dan lagi, jikalau ibadah kepada Tuhan itu ditujukan kepada Tuhan, berarti yang diajarkan di dalam ibadah adalah ajaran Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam ibadah yang seakan-akan ditujukan kepada Tuhan? Mereka membangun kebenaran sendiri. Bapak Ibu masih ingat pidato Presiden tentang izin beribadah yang dijamin oleh konstitusi di dalam bangsa ini? Bapak Presiden mengingatkan bahwa jangan sampai aturan yang dikeluarkan oleh para pemimpin daerah tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang telah dibuat di dalam konstitusi. Bangsa Israel salah kaprah, sama seperti yang terjadi di dalam bangsa kita pada saat ini. Aturan-aturan yang dibuat oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, mengaburkan kemurnian daripada ajaran Tuhan. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia membuat hukum yang telah Tuhan tetapkan itu menjadi dilupakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Kita jangan salah kaprah. Aturan yang dibuat oleh manusia tidak boleh lebih kuat dari aturan atau hukum atau ketetapan yang telah dibuat Allah di dalam Alkitab. Hal yang ketiga yang dicela oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel sebagai orang yang beribadah adalah mereka mengabaikan perintah Allah. Ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Adat istiadat di dalam satu suku tidak semua buruk, tetapi juga tidak semua baik. Demikianlah yang terjadi dengan orang Yahudi. Mereka menjadi sulit membedakan mana adat istiadat, mana perintah Allah. Mereka juga tidak segan-segan untuk mengabaikan perintah Allah itu demi melakukan apa yang tertulis di dalam adat istiadat mereka. Firman Tuhan bukan lagi dasar dari kebenaran. Firman Tuhan bukan lagi standar dari kebenaran. Firman Tuhan bukan lagi satu-satunya yang menjadi standar kehidupan dari bangsa ini. Tetapi firman Tuhan dijadikan sebagai pelengkap saja. Dan tatkala firman Tuhan dijadikan sebagai pelengkap saja, bukan inti, maka Bapak Ibu, yang terjadi adalah hati yang menjauh dari Tuhan. Tidak mungkin seseorang dapat hatinya mendekat kepada Tuhan, tetapi dia tidak taat, dia tidak setia untuk berdiri di atas kebenaran dan menjadikan perintah Allah itu sebagai pokok, sebagai dasar satu-satunya di dalam kehidupannya.
Ketika firman Tuhan hanyalah sebagai pelengkap dalam hidup kita, di sanalah hati yang sudah mulai menjauh dari Allah itu terjadi. Lama-lama kasih kepada Allah pun menjadi pudar, dan kasih kepada manusia tentunya juga semakin pudar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi tema renungan pada hari ini adalah hati yang menjauh. Bagaimana supaya hati kita tidak menjauh dari Allah? Menjadikan firman Allah sebagai dasar kehidupan satu-satunya dalam hidup ini. Standar satu-satunya, penuntun satu-satunya, kekuatan dan kuasa satu-satunya yang dapat mengubah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang hatinya mendekat kepada Allah. Dengan menjauhi kemunafikan, tidak membangun kebenaran sendiri, dan tidak mengabaikan perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh melihat kedalaman hati kami, seberapa dekat hati kami kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu, jangan biarkan kami tinggal di dalam kemunafikan, jangan biarkan kami membangun kebenaran sendiri, jangan biarkan kami mengabaikan perintah Allah, jangan biarkan kami Tuhan sebagai orang-orang yang beribadah tetapi hati kami menjauh dari Tuhan. Kami sungguh butuh kasih karunia Tuhan untuk menolong kami agar hati kami sungguh dekat dengan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.